Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini, siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rimbun, ada seorang pedagang sederhana bernama Pak Rasto. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, suka senyum, dan tidak pernah marah meskipun dagangannya sedang ramai. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun untuk menyiapkan dagangannya. Soto babat, itulah andalan yang ia jual. Kuahnya bening kekuningan, babatnya empuk, aromanya harum sekali, sampai bisa tercium dari ujung gang desa. Setiap kali kuah itu direbus, warga yang lewat selalu berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam, "Wah, enak tenan iki, pasti Pak Rasto sudah masak lagi." Warung kecil miliknya berada di pinggir pasar, tepat di dekat pohon asam tua yang sudah ada sejak zaman Belanda. Meski bangunannya sederhana, hanya berdinding kayu dengan atap genteng, orang-orang selalu berdesakan masuk. Anehnya, meskipun banyak orang lain yang juga berjualan makanan di sekitar pasar itu, hanya warung soto babat Pak Rasto yang tidak pernah sepi. Pedagang lain kadang iri, tapi lebih sering mereka hanya menggeleng sambil berbisik, "Kok aisoyo, wong dugangen pado, tapi sing rame mong Pak Rasto we." Pagi itu, seperti biasa, pembeli sudah antre sebelum warungnya dibuka. Ada bapak-bapak petani yang baru pulang dari sawah. Ada ibu-ibu yang habis belanja sayuran. Ada pula anak muda yang suka nongkrong sambil menyeruput soto hangat. Mereka semua rela menunggu, meskipun bangku di dalam warung tidak cukup. Bahkan, ada yang sampai duduk di tikar depan warung hanya demi semangkuk soto babat Pak Rasto. "Pak, satu mangkok ya, jangan lupa kasih sambal banyak," ujar seorang pembeli. "Iya, sabar weh, tak siap kesik," jawab Pak Rasto dengan logat Jawanya yang halus. Satu persatu mangkuk soto keluar dari dapurnya. Kuah panas mengepul, potongan babat disusun rapi, ditaburi seledri dan bawang goreng yang harum. Orang yang makan di situ selalu terlihat lahap. Anehnya, setiap kali ada pembeli baru datang, kursi yang tadinya penuh seperti selalu saja ada tempat kosong. Seakan-akan warung kecil itu tidak pernah benar-benar kehabisan ruang untuk menampung orang. Hal inilah yang membuat warga mulai bertanya-tanya. Bukan hanya karena rasanya enak, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Beberapa orang mengaku kalau setelah makan di sana, mereka merasa seperti ketagihan. Ada yang sampai setiap hari datang tanpa pernah bosan. Ada pula yang bilang, meskipun sudah kenyang, kalau lewat depan warung dan mencium aroma kuah soto babat itu, rasanya perut kembali lapar. "Heran aku, kok iso babat tok ngegawe wong kepengin terus?" gumam salah seorang bapak tua sambil mengelus perutnya. Semakin lama, kabar itu makin ramai diperbincangkan. Bukan hanya warga desa, orang dari kampung sebelah pun berdatangan. Warung sederhana yang tadinya hanya dikenal warga lokal, kini menjadi tujuan banyak orang. Jalan kecil menuju pasar sering macet hanya karena antrean orang yang ingin makan di situ. Pak Rasto hanya tersenyum setiap kali ditanya, apa rahasianya? Ia selalu menjawab dengan kalimat yang sama, resep turun-temurun. "Mas, ora ono sing istimewa, tapi entah kenapa wajahnya terlihat menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Malam harinya, ketika semua orang sudah pulang dan pasar mulai sepi, warung itu tetap terlihat berbeda. Lampu minyak yang dipasang di pojok warung masih menyala, meski seharusnya sudah padam. Ada yang bilang mereka pernah melihat bayangan samar bergerak di dalam warung, meski Pak Rasto sendiri sudah pulang. Ada pula yang mengaku mendengar suara cekikikan kecil, mirip suara monyet, padahal tidak ada kebun binatang ataupun hutan di dekat situ. Suatu kali, seorang anak kecil bercerita pada ibunya, "Bu, tadi aku lihat ada kera hitam di dapur warung Pak Rasto. Matanya abang banget." Ibunya langsung menutup mulut anak itu. "Ojo ngomong sembarangan, Le. Bahaya.
Namun gosip itu keburu menyebar, meski dengan suara berbisik-bisik. Sejak saat itu orang-orang makin penasaran. Mereka mulai mengamati lebih dekat. Setiap kali masuk ke warung, ada perasaan aneh, seperti bulu kuduk berdiri tanpa alasan. Padahal siang hari, warung itu ramai dan penuh tawa. Tapi entah kenapa, ada hawa dingin yang menyelinap setiap kali seseorang duduk menunggu pesanan. Beberapa orang yang lebih peka mengaku mencium bau aneh bercampur dengan aroma soto. Bau itu seperti amis darah, samar sekali, hanya sesekali tercium. Namun anehnya, setiap kali mereka hendak protes, rasa soto yang mereka makan langsung membuat lidah mereka lupa segalanya. Ada juga cerita dari seorang pemuda yang suka nongkrong di sana. Katanya, pernah suatu malam ia bermimpi aneh setelah makan di warung itu. Dalam mimpinya, ia melihat seekor monyet besar duduk di kursi warung sambil tertawa keras. Tangannya memegang mangkuk soto yang penuh darah, bukan kuah. Monyet itu menatapnya dengan mata merah, lalu berkata, "Mangan, mangan sing akeh, ben warung iki tambah rame." Pemuda itu terbangun dengan keringat dingin. Tapi keesokan harinya, entah kenapa ia tetap kembali makan ke warung Pak Rasto. Warga mulai menghubungkan hal-hal aneh ini dengan keberuntungan Pak Rasto. Ada yang menduga ia memiliki jimat. Ada juga yang bilang ia sering pergi ke hutan setiap malam Jumat. Beberapa pedagang tetangga yang merasa iri bahkan berani bersumpah pernah melihat Pak Rasto membawa kendi berisi air ke arah Alas Wungu. Hutan yang sudah terkenal angker sejak dulu. Hutan Alas Wungu sendiri punya banyak cerita mistis. Konon di sana sering terdengar suara gamelan tengah malam, meski tidak ada yang sedang hajatan. Ada pula kisah tentang penampakan kera besar yang menjaga mata air di dalam hutan. Orang-orang menyebutnya K Alas. Makhluk itu dipercaya bisa memberi kekayaan dan keberuntungan, tapi dengan syarat yang sangat berat. Meski begitu, tidak ada yang berani menuduh langsung. Bagaimanapun, semua orang masih ingin makan di warung itu. Rasanya seperti ada yang mengikat mereka. Mau takut, tapi lidah selalu ingin kembali. Mereka pun hanya bisa berbisik di belakang. Apa mungkin rahasia remnia warung Pak Rasto iku ana hubungane karo pesugihan? Pak Rasto sendiri tetap terlihat biasa. Setiap pagi ia menyapa pembeli dengan ramah, menyendokkan soto dengan tangan yang cekatan, lalu tertawa kecil ketika melihat pembeli lahap menyantap makanannya. "Mangan sing wareyo, ben sehat," katanya sambil menepuk pundak pelanggan. Namun, tatkala ia menutup warung dan melangkah pulang, wajahnya sering terlihat berbeda. Tatapannya kosong, seolah menanggung sesuatu yang berat. Kadang ia menoleh ke arah hutan di kejauhan, berdiri lama sebelum masuk ke rumah. Ada satu malam yang membuat warga semakin curiga. Seorang pemuda yang kebetulan lewat di dekat rumah. Pak Rasto mengaku melihat ia keluar membawa kantong besar berisi sesuatu yang bergerak. Pemuda itu bersembunyi dan mengikuti dari jauh. Ia melihat Pak Rasto berjalan ke arah Alas Wungu. Sayangnya, keberanian pemuda itu hanya sampai di pinggir hutan. Dari kejauhan, ia hanya mendengar suara cipratan air dan tawa monyet yang menggema panjang. Cerita itu membuat bulu kuduk orang sekampung berdiri. Tapi anehnya, meski sudah mendengar kisah menakutkan, keesokan paginya orang-orang tetap antre membeli soto babat. Seakan rasa takut mereka kalah oleh rasa lapar dan kelezatan soto yang tidak bisa dijelaskan. Begitulah, warung soto babat Pak Rasto tetap menjadi misteri. Bagi sebagian orang, ia hanyalah pedagang jujur yang pintar meracik bumbu. Tapi bagi mereka yang lebih peka, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di balik semangkuk soto babat yang tampak sederhana itu. Malam itu suasana desa begitu hening. Angin berembus pelan menyapu dedaunan di pekarangan. Suara jangkrik terdengar bersaut-sautan, dan sesekali gonggongan anjing pecah di tengah keheningan. Di rumah-rumah panggung sederhana, lampu minyak sudah padam, meninggalkan cahaya redup bulan yang menyelinap lewat celah jendela bambu. Namun di satu sudut desa, ada pemandangan berbeda. Tetangga Pak Rasto, seorang lelaki tua bernama Mbah Samin, duduk di beranda rumahnya karena susah tidur. Dari kejauhan matanya menangkap bayangan seseorang yang melangkah pelan keluar dari rumah Pak Rasto dengan langkah hati-hati. Pak Rasto terlihat membawa sesuatu di tangannya, seperti kendi atau wadah tertutup kain hitam. Tubuhnya tertunduk, wajahnya serius, dan ia berjalan sendirian menembus jalan setapak yang menuju ke hutan Alas Wungu.
Mbah Samin mengerjapkan mata, memastikan bahwa penglihatannya tidak salah. "Lo, kok arep menyang kono tengah wengi? Apa ora wedi?" gumamnya dalam hati. Semua orang tahu bahwa Alas Wungu bukan tempat biasa. Bahkan siang bolong pun banyak warga yang enggan masuk ke sana. Apalagi malam hari. Mbah Samin mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin Pak Rasto hanya ingin mencari daun atau obat tradisional. Tapi pikirannya goyah ketika ia melihat cara Pak Rasto berjalan. Seolah-olah langkahnya sudah hafal jalur itu. Bukan orang yang ragu atau takut, tapi seseorang yang sudah terbiasa. "Wong iki mesti wis kerep mlebu kono," bisik Mbah Samin. Ia sempat ingin mengikuti dari jauh, namun rasa takut membuatnya membatalkan niat itu. Akhirnya ia hanya mengintip sampai bayangan Pak Rasto hilang ditelan kegelapan hutan. Keesokan harinya, kabar itu segera tersebar. Awalnya hanya desas-desus kecil dari mulut Mbah Samin kepada tetangga dekat. Namun seperti api kecil yang menyambar jerami kering, berita itu menjalar cepat ke seluruh desa. "Pak Rasto katon lunga menyang Alas Wungu pas tengah wengi," begitu kata orang-orang. Banyak yang terkejut, tapi lebih banyak lagi yang merasa hal itu masuk akal. Karena pada hari itu, warung soto babat Pak Rasto jauh lebih ramai dari biasanya. Antrean pembeli mengular hingga keluar jalan, dan orang-orang rela menunggu berjam-jam hanya demi semangkuk soto. Bahkan ada pedagang dari pasar lain yang datang jojo hanya untuk merasakan sendiri. "Aneh, kok tambah akeh sing tuku?" "Raiso dijelaske nganggo akal sehat," ujar seorang ibu sambil mengipas-ngipas dirinya karena kepanasan menunggu. Cerita tentang hutan Alas Wungu pun kembali ramai diperbincangkan. Sudah sejak dulu, hutan itu dikenal angker. Banyak yang bilang di dalamnya ada suara gamelan misterius. Ada pula penampakan kera besar dengan bulu hitam legam yang menjaga mata air kuno. Konon, siapapun yang berani datang ke sana tengah malam akan mendengar suara tawa monyet menggema. Bukan satu, tapi seperti banyak sekaligus. "Hei, hei." Suara itu katanya bisa membuat orang hilang arah dan tersesat berhari-hari. Warga mulai mengaitkan semua cerita itu dengan keberhasilan warung Pak Rasto. Ada yang berani bersumpah pernah lewat dekat hutan itu malam hari, lalu mendengar suara seperti air yang dituangkan ke dalam kendi bercampur dengan suara hewan aneh. Orang monkey, tapi kayak suara wong nangis yang dicampur cekikikan. Begitu kata seorang pemuda yang pernah kebelet pulang lewat jalur itu. Kecurigaan makin besar ketika ada beberapa hal aneh yang terjadi di sekitar warung. Misalnya, setiap kali hujan deras mengguyur desa, warung-warung lain sepi, tapi warung Pak Rasto tetap penuh pembeli. Bahkan ada cerita, suatu pagi kuah sotonya sempat tumpah hampir habis. Anehnya, beberapa menit kemudian, kuah itu terlihat kembali penuh, seperti baru saja dimasak. "Aku sing bantu ngaduk kuah we bingung. Padahal tadi wis entek," kata salah satu pegawai yang dayam-dayam keluar. Tak lama setelah itu, lalu muncul cerita lain. Seorang pedagang sayur, Bu Yati, bersaksi bahwa ia pernah bermimpi didatangi seorang kera besar di depan rumahnya. Kera itu bicara dengan suara berat. "Ojo kakehan ngomong soal Rasto, nenek pengen selamat." Saat bangun, Bu Yati mendapati jejak kaki hewan besar berlumpur di depan pintunya. Semalaman hujan tidak turun, jadi jejak itu jelas bukan karena tanah becek. Ia ketakutan, tidak berani menceritakan mimpinya sampai beberapa hari kemudian. Sementara itu, pelanggan tetap datang tanpa henti. Beberapa orang mengaku mereka merasa seperti dipanggil. Ada seorang pemuda desa yang berkata, "Aku orang ngerti kenapa, tapi saben awan, awak iki rasane kepengin melaku menyang waring Pak Rasto. Padahal aku lagi ora duit nanging isi wen nenek wani utang. Sing penting aiso mangan kono." Pemuda itu rela menjual barang kecilnya hanya untuk kembali makan di sana. Keanehan lain muncul ketika seorang anak kecil sekitar usia 6 tahun tiba-tiba menangis histeris saat diajak ibunya makan di warung itu. Anak itu berteriak sambil menunjuk pojok dapur. Katanya ada kera hitam besar yang duduk menatapnya. Semua orang menoleh, tapi tidak melihat apapun. Ibunya buru-buru menutup mulut anak itu sambil berkata, "Wis, ojo nguyu-nguya, ayo mangan we." Namun cerita itu terdengar jelas oleh beberapa pembeli lain, dan mereka mulai saling pandang dengan wajah cemas. Meski gosip semakin berkembang, tidak ada yang benar-benar berani menanyakan langsung pada Pak Rasto. Bagaimanapun, orang-orang merasa berhutang karena sudah menikmati dagangannya. Lagi pula,
Sebagian dari mereka juga takut jika benar ada sesuatu yang gaib, bertanya secara langsung bisa dianggap menantang. Jadi mereka hanya bisa main juga-duga sambil tetap datang. Pada suatu malam Jumat, seorang pemuda nekat mengikuti jejak Pak Rasto. Pemuda itu bernama Tono, dikenal agak pemberani meski sering gegabah. Ia bersembunyi di balik pohon beringin dekat jalan setapak. Benar saja, menjelang tengah malam, Pak Rasto keluar rumah membawa kendi hitam dan sebuah bungkusan kain putih. Langkahnya tenang, wajahnya datar, seolah ia hanya sedang pergi berjalan santai. Tono mengikuti pelan dari belakang, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Udara malam terasa makin dingin ketika mereka mendekati alas wungu. Dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti air menetes bercampur dengan suara hewan yang tidak jelas. Saat masuk ke tepi hutan, Tono hampir menjerit ketika mendengar suara tawa melengking. Hehe, hehe. Tawa itu terdengar dari berbagai arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Rasto tampak tidak terganggu. Ia berhenti di dekat sebuah batu besar yang ditutupi lumut, lalu meletakkan kendinya. Dari bungkusan kain putih, ia mengeluarkan sesuatu. Meski Tono tidak bisa melihat jelas dari kejauhan, yang bisa ia pastikan hanyalah bau amis darah yang tiba-tiba menusuk hidungnya. Setelah itu, suara cipratan air terdengar. Lalu tawa monyet semakin keras. Hei, suara itu bercampur dengan bisikan pelan, seperti orang berdoa dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tono mulai gemetar. Kakinya ingin lari tapi tubuhnya seperti terpaku. Ia melihat bayangan hitam bergerak di belakang Pak Rasto, besar seperti hewan, dengan mata merah menyala. Bayangan itu kemudian lenyap begitu saja, seolah masuk ke dalam tanah. Ketika Pak Rasto selesai, ia menutup kembali kendi itu dan melangkah pulang. Anehnya, saat melewati jalur pulang, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah tempat Tono bersembunyi. Mata mereka hampir bertemu. Tono menahan napas. Keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Tapi syukurlah, Pak Rasto kembali melangkah tanpa berkata apa-apa. Tono lari sekuat tenaga, tidak peduli ranting yang melukai kulitnya. Sesampainya di rumah, ia langsung demam tinggi selama 3 hari. Saat ia sadar kembali, ia tidak berani menceritakan detailnya. Hanya berkata singkat, "Aku ora bakal mlebu alas wungu maneh sakdurunge mati." Cerita itu menambah kuat keyakinan warga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Pak Rasto. Warungnya semakin ramai, tapi bisikan misterius mulai beredar di mana-mana. Orang-orang berkata, "Warung rame, nanging ana tumbale, hati-hati nenek mangan kono." Namun anehnya, meskipun sudah tahu gosip itu, orang-orang tetap berdatangan. Seperti ada kekuatan yang menarik mereka, seperti ada bisikan halus yang menyelinap ke telinga mereka, berkata, "Mangan, mangan, resain, nenek mangan mesti pengin bali maneh." Dan setiap kali warung itu dipenuhi, suara sendok beradu dengan mangkuk. Ada suara lain yang hanya bisa didengar oleh mereka yang benar-benar peka. Suara samar, tawa kecil yang seolah berasal dari dapur. Hei, desa itu semakin hari semakin ramai membicarakan tentang warung soto babat Pak Rasto. Dari gosip kecil kini berubah menjadi cerita yang menyebar ke berbagai telinga. Orang-orang mulai berani berandai-andai, bahkan menyebut nama sebuah ritual kuno yang selama ini hanya dianggap dongeng. Mereka menyebutnya Banyu Ketek Alas Wungu. Nama itu mulai terdengar dari mulut ke mulut, dibisikkan dengan nada pelan, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mengundang sesuatu. Rasto Aik, nenek, bener ikut pesugihan Banyu Ketek Alas Wungu. Yowis jelas Warinjora bakal sepi. Begitu kata seorang lelaki di warung kopi. Cerita itu semakin diperkuat oleh banyak tanda. Orang-orang tahu bahwa Pak Rasto sering pergi ke Alas Wungu. Mereka percaya hutan itu punya sumber air gaib yang dijaga makhluk tak kasat mata, berbentuk kera besar. Sumber air itu tidak bisa dilihat sembarangan orang, hanya mereka yang sudah melakukan perjanjian khusus. Konon, air itu digunakan untuk memandikan seekor monyet sebagai media ritual. Setelah itu, airnya akan berubah menjadi semacam penanda perjanjian antara manusia dengan makhluk gaib penghuni hutan. Samin yang pernah melihat sendiri langkah Pak Rasto ke hutan, semakin yakin bahwa yang ia saksikan malam itu bukan sekadar jalan biasa. Ia mendengar suara cipratan air, tawa kera, bahkan bisikan aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Aku ra gelem ngapusi, sing tak rungokke bengi, iku pancen ora lumrah."
Suara ora kaya, suara wong biasa. Begitu ceritanya dengan wajah pucat, warga mulai menghubungkan semua ini dengan keanehan warung. Misalnya, bagaimana mungkin kuah yang sudah tumpah bisa kembali penuh? Atau mengapa setiap kali ada orang hilang, warung itu justru semakin ramai? Jangan-jangan ikut tumbale, bisik seorang ibu sambil menunduk. Mereka takut kalau membicarakan terlalu keras, tiba-tiba giliran mereka yang jadi korban. Ada juga seorang pemuda bernama Sardi yang pernah bekerja sebentar di warung Pak Rasto. Ia berhenti hanya dalam seminggu karena tidak tahan dengan suasana dapur. Katanya, setiap malam setelah semua pembeli pulang, Pak Rasto menyuruhnya menutup pintu ropet-ropet, lalu meninggalkannya sendirian. Dari dapur terdengar suara seperti hewan menggaruk pintu, diikuti tawa lirih. Aku kerep krungu suara hehehehe ning pojok dapur, tapi pas tak goleki ora ono opo-opo. Ning, aku yakin ana sing delok aku, cerita Sardi dengan mata masih ketakutan. Rumor tentang ritual itu semakin jelas. Menurut kepercayaan, siapapun yang ikut pesugihan banyu kethek alas wungu akan diberi kelancaran rezeki. Dagangan laris, uang mengalir deras, bahkan bisa membuat orang selalu ingin kembali membeli. Tapi semua itu tidak gratis. Ada syarat berat, harus menyerahkan tumbal secara rutin. Tumbal itu bisa berupa hewan, namun lambat laun akan meningkat menjadi manusia. Karena itu, cerita orang-orang hilang setelah terakhir terlihat makan di warung Pak Rasto semakin masuk akal bagi mereka yang percaya. Lawong aku diu ngerti, Pak Rasto biyen ora sugih. Manggan wae Angel, saiki kok iso woren rame terus. Omahe luwih apik, malah anak-anak sekolah tekan kutak. Iki yen ora ana bantuan gaib. Yo Angel dipercaya, kata seorang bapak yang sejak dulu tinggal di desa itu kabar. Pesugihan itu makin meresahkan ketika seorang pemuda bernama Jono nekat masuk ke alas wungu untuk membuktikan sendiri. Ia penasaran, ingin tahu apakah benar ada sumber air gaib itu. Jono bercerita, ia berjalan malam-malam dengan obor kecil. Awalnya hanya suara jangkrik yang terdengar, tapi semakin masuk ke dalam hutan, hawa berubah dingin, seolah ada kabut tipis yang menutup jalan. Ia mendengar suara gemericik air, lalu samar-samar terdengar tawa kera. Hahi, suaranya membuat jantung Jono berdegup kencang. Ia menemukan sebuah cekungan seperti kolam kecil di bawah pohon besar. Airnya jernih sekali, tapi entah kenapa terasa memantulkan bayangan bukan dirinya. Saat ia menunduk, yang ia lihat adalah wajah kera dengan mata merah menatapnya. Jono menjerit dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ia jatuh sakit dan tubuhnya demam tinggi. Orang-orang bilang, Jono sudah berani melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Desa semakin yakin bahwa Pak Rasto memang melakukan perjanjian dengan penghuni alas wungu. Ada yang mengatakan ia memelihara seekor monyet hitam di rumahnya, dan monyet itu sesekali terlihat duduk di atap warung pada malam hari. Ada yang bersumpah mendengar monyet itu bicara dengan suara manusia. Rasanya aku krungu suara iku ngomong, tumbal, tumble, ujar seorang pemuda dengan wajah pucat pasi. Pak Rasto sendiri tidak pernah menanggapi gosip itu. Setiap kali ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, ngopo kok pada ngurus kayak aku? Sing penting, wong-wong aiso mangan, warek. Ya wis, jawabannya terdengar sederhana, tapi justru membuat orang semakin curiga. Apalagi wajahnya sering terlihat lelah, matanya cekung, seakan ada beban besar yang ia tanggung. Suatu malam, seorang tetangga melihat Pak Rasto menggendep-indep membawa baskom besar tertutup kain putih. Ia menuju arah hutan dengan langkah cepat. Orang itu tidak berani mengikuti, hanya memperhatikan dari kejauhan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara monyet tertawa keras dari dalam hutan, lebih keras dari biasanya. Suara itu bercampur dengan suara air yang dituangkan. Lalu terdengar seperti jeritan pendek manusia yang tertahan. Keesokan paginya, warung Pak Rasto kembali penuh, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang dari desa lain ikut berdatangan, seolah mereka mendengar panggilan untuk datang. Anehnya, pada hari yang sama, seorang pedagang dari pasar lain dilaporkan hilang. Terakhir kali ia terlihat sedang duduk di warung Pak Rasto. Cerita ini semakin meneguhkan dugaan bahwa ritual pesugihan itu nyata. Orang-orang mulai saling mengingatkan, ate-ate nenek mangan kono. Nenek kowe lagi apes aiso dadi tumbale. Namun, meski ketakutan, lidah dan perut mereka tetap tidak bisa menolak rasa soto babat itu.
Bahkan mereka yang sudah bersumpah tidak akan kembali, keesokan harinya tetap saja datang lagi. Ada sesuatu yang seperti mengikat mereka, seperti ada bisikan halus di telinga, mengajak mereka untuk datang, duduk, dan memesan semangkuk soto. Bisikan itu begitu halus, hampir tidak terdengar, tapi terasa jelas di dalam kepala. Mangan sing warek, bali maneh sesok. Seorang ibu mengaku bahwa setiap kali ia melewati warung itu, ada bayangan hitam melintas di pojok matanya. Ketika ia menoleh, hanya terlihat monyet kecil duduk sebentar di kursi, lalu lenyap begitu saja. Matanya merah, mulutnya menyeringai seakan tertawa. Ibu itu buru-buru lari, tapi anehnya, keesokan harinya ia tetap kembali membeli. Mbah Samin, yang sejak awal sudah mencurigai, akhirnya memberanikan diri bicara pada orang-orang. Ia berkata dengan suara pelan, "Pesugihan banyu ketek alas wungu kui, ora dolanan. Nek bener rasto mlebu kono, artin nyawane wis diduweni. Sabon raim warons, sabon duit akeh, ana siji, nyawa sing ilang, kui tumbale." Kata-katanya membuat suasana warung kopi malam itu hening. Tidak ada yang berani menimpali, karena di luar terdengar suara aneh, seperti cekikikan monyet menembus angin malam. Meski begitu, tidak ada yang bisa menghentikan. Warung itu tetap ramai, seolah semakin banyak tumbal, semakin kuat pesugihan itu bekerja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, sampai kapan Pak Rasto bisa bertahan? Dan siapa lagi yang akan jadi korban berikutnya? Malam itu, di sebuah rumah di pinggir desa, seorang ibu tua duduk menatap pintu dengan wajah penuh cemas. Anak laki-lakinya yang bernama Surip, seorang pemuda lajang, belum juga pulang sejak sore. Surip dikenal rajin membantu ibunya berjualan sayur, dan biasanya ia tidak pernah pulang larut malam. Kabar terakhir yang didapat, Surip terlihat makan semangkuk soto babat di warung Pak Rasto bersama teman-temannya. Setelah itu, jejaknya hilang begitu saja. Awalnya orang mengira Surip hanya mampir ke rumah temannya, atau sedang mabuk di pinggir sawah. Namun, semakin malam, semakin aneh. Semua teman yang makan bersamanya sudah pulang, dan mereka bersumpah Surip pamit lebih dulu. "Aku krungu dewe," Surip ngomong. "Aku bali sekyo, arep ngaso. Saiki kok ra ono kabare bla," kata salah satu temannya. Ibunya panik, dibantu para tetangga mereka mencari ke berbagai tempat. Sawah, tepi sungai, bahkan jalan setapak menuju alas wungu. Namun tak ada jejak, tak ada suara, tak ada tanda. Seolah Surip ditelan bumi. "Ya Allah, Surip, anakku." Isak ibunya pecah, tangannya gemetar. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat. Warga desa mulai berbisik-bisik, sebagian dengan wajah ketakutan. Mereka mengingat cerita-cerita lama. Orang hilang setelah makan di warung. Pak Rasto Surip hanyalah salah satu dari beberapa nama yang pernah dibicarakan. Ada pula kasus serupa sebelumnya. Seorang pedagang keliling bernama Karmin yang tak pernah pulang setelah makan di sana. Awalnya hanya dianggap kebetulan, tapi setelah Surip hilang, semua potongan cerita mulai terasa masuk akal. Di warung kopi, seorang bapak tua bernama Mbah Tarjo menghela napas berat sambil berkata lirih, "Iki wes seto, le, wong-wong sing ilang kui, dudu kebetulan. Kuit, pesugihan banyu ketek alas, wungu kui, pancen jaluk nyowo manungsa." Ucapannya membuat bulu kuduk orang-orang meremang. Yang lebih aneh, saat kabar hilangnya Surip menyebar, warung soto Pak Rasto justru semakin ramai. Orang dari desa sebelah berdatangan, bahkan ada yang katanya sengaja jojo datang hanya untuk mencicipi. Mereka seperti tidak peduli gosip seram yang beredar. Malah sebaliknya, semakin banyak korban hilang, semakin ramai warung itu. Seakan ada magnet tak kasat mata yang memaksa orang untuk duduk, memesan, dan menikmati semangkuk soto babat panas dengan kuah gurih. Beberapa orang yang masih waras mulai menyadari keanehan itu. Aneh tenan, kok wong-wong malah kaya kecanduan. Kaya ono sing ngembisikna. "Mangan maneh," ujar seorang pemuda yang mengaku sudah 3 hari berterit-terit makan di sana. Tanpa bisa menahan diri, suasana desa makin mencekam. Keluarga korban hilang mendatangi rumah Pak Rasto untuk meminta penjelasan. Ibunya Surip bahkan sempat berteriak-teriak di depan warung. "Ngendi anakku? Tu, wingi bengi mangan nan kene, saiki ra bali-bali. Ojo gawe dolanan,
Nyowo Wong. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya terdiam. Mereka tahu ibu itu tidak salah. Tapi siapa yang berani menuduh terang-terangan? Tatapan mata Pak Rasto tetap tenang. Senyumnya tipis, tapi justru membuat orang semakin merinding. Ia hanya menjawab singkat, "Aku orang ngerti, Bu. Wong sing mangan yang kena akeh. Ora meng anakmu." Kata-katanya sederhana, tapi dinginnya seperti pisau yang menusuk. Ibu itu jatuh terduduk, menangis keras-keras. Sementara orang-orang menunduk, tak berani menatap wajah Pak Rasto terlalu lama. Malamnya, beberapa pemuda nekat mengintai warung Pak Rasto. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, berharap bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi setelah warung tutup. Sekitar jam 11 malam, warung mulai sepi. Lampu dimatikan, hanya tersisa cahaya redup dari pelita kecil. Tak lama kemudian, mereka melihat bayangan Pak Rasto keluar, membawa sesuatu yang ditutupi kain putih besar. Dari bentuknya, seperti tubuh manusia terbungkus rapat. Pemuda-pemuda itu saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Salah satu hampir berteriak, tapi mulutnya buru-buru ditutup temannya. Mereka mengikuti pelen-pelen dari kejauhan. Menuju arah hutan alas wungu, suara-suara aneh mulai terdengar. Tawa lirih seperti monyet, dentuman air, dan bisikan samar. Hi, tumbal, tumbal. Telinga mereka berdengung. Kepala terasa berat. Langkah terasa goyah. Salah satu pemuda hampir jatuh pingsan. Hingga akhirnya mereka memilih kabur, pulang dengan tubuh gemetar. Esok harinya, mereka tak berani cerita ke siapapun. Namun meski mereka bungkam, kabar tetap menyebar. Ada yang bilang, Pak Rasto memang membawa tumbal ke alas wungu. Ada pula yang mengatakan tumbal itu bukan hanya orang hilang, tapi juga roh para pembeli yang makan di warungnya. Makane wong sing mangan kono, kerep ngerasake kepengin bali maneh. Kuwi tandane rohnya wis kecantol, kata seorang dukun desa dengan wajah muram. Setiap cerita yang muncul semakin meneguhkan dugaan. Tumbal adalah harga yang harus dibayar untuk dagangan laris. Dan setiap kali ada yang hilang, warung makin ramai. Seakan energi gaib itu mengalir deras. Suatu hari, seorang anak kecil bernama Wati juga dilaporkan hilang. Ia terakhir kali terlihat jajan di depan warung Pak Rasto. Usianya baru 8 tahun. Kabar ini membuat desa benar-benar geger. Anak-anak mulai dilarang keluar rumah setelah maghrib, orang tua lebih waspada. Namun, tetap saja, rasa takut itu tidak bisa menghentikan arus orang yang terus berdatangan ke warung. Yang paling menyeramkan, ada saksi mata yang melihat Wati malam itu. Ia bersumpah melihat sosok anak kecil berjalan mengikuti Pak Rasto menuju arah hutan. Matanya kosong, bibirnya tersenyum aneh, seperti sedang digiring tanpa sadar. Setelah itu, Wati tidak pernah kembali. Desa mulai dipenuhi rasa gelisah. Beberapa orang ingin melapor ke kepala desa, bahkan ada yang ingin membawa perkara ini ke polisi. Namun rasa takut selalu menahan mereka. Nek lapor polisi, sapa sing wani jelaske, wong iki urusane wis karo makhluk gaib. Polisi, aiso, opo. Begitu alasan mereka. Di tengah rasa takut, ada pula yang merasa iri. Beberapa pedagang lain yang usahanya sepi mulai melirik apa yang dilakukan Pak Rasto. Ada yang dayam-dayam berbisik, "Yen bener kuwi pesugihan, piye nenek aku meluh." Mereka tidak sadar bahwa setiap keinginan untuk ikut hanya membuat energi gelap itu semakin kuat, semakin berakar di desa. Malam-malam desa kini dipenuhi suara aneh. Kadang terdengar cekikikan monyet di atap rumah, kadang terdengar suara air menetes meski hujan tidak turun. Ada juga yang mengaku melihat bayangan kera hitam besar duduk di dekat warung, menatap orang-orang dengan mata merah menyala. Begitu ditoleh lagi, bayangan itu sudah lenyap. Semua keanehan itu berpuncak pada suatu malam. Seorang pemuda yang baru pulang dari kota berhenti di warung Pak Rasto untuk makan. Ia terlihat sehat dan ceria, tapi setelah semangkuk soto habis, wajahnya mendadak pucat. Ia keluar warung dengan langkah goyah, lalu tak pernah terlihat lagi. Besoknya keluarganya mencari. Hasilnya nihil. Orang-orang yakin ia telah jadi tumbal berikutnya. Meski begitu, warung tetap penuh, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Semakin banyak orang hilang, semakin panjang antrean di depan warung. Seolah warung itu bukan sekadar tempat makan, tapi pintu gaib yang menghisap nyawa manusia demi kejayaan satu orang di sudut-sudut desa. Orang mulai berbisik lirih.
Soto babat Parasto iku enak tenan. Nanging aiso dadi mangkok pungkasan sing kowe pangan. Bisikan itu menyebar. Namun anehnya justru semakin membuat orang penasaran untuk mencoba. Malam itu, suasana desa sangat sepi. Angin berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan di halaman rumah-rumah. Bulan setengah tampak redup di balik awan, seolah enggan menampakkan diri. Di salah satu sudut desa, seorang pemuda bernama Jono duduk gelisah. Sejak beberapa hari terakhir, ia terus memikirkan cerita-cerita tentang warung soto babat Parasto. Hilangnya Surip, lenyapnya Wati, sampai suara-suara aneh dari alas wungu. Semua itu mengusik pikirannya, membuat rasa penasaran bercampur dengan ketakutan. Yen terus tak pikirka, rasane kaya ora aiso turu. Aku kudu ngerti, tenan, opo sing dilakoni wong iku. Gumamnya sambil menatap gelapnya malam. Meski hatinya was-was, Jono termasuk tipe pemuda yang keras kepala. Ia tidak suka hanya mendengar gosip tanpa bukti. Maka malam itu, ia nekat membuat rencana. Mengintip warung Pak Rasto setelah tutup. Sekitar pukul 11 malam, ketika warung sudah sepi, dan lampu-lampu rumah sekitar mulai padam. Jono melangkah pelen-pelen menuju arah warung. Ia mengenakan jaket lusuh, menutupi kepalanya dengan kain agar tidak mudah dikenali kalau ada orang lewat. Hatinya berdegup kencang setiap kali mendengar suara kecil, entah dari jangkrik atau anjing menggonggong di kejauhan. Warung itu tampak gelap dari luar. Hanya ada cahaya samar dari celah dapur. Jono mendekat perlahan, berjongkok di balik pagar bambu. Nafasnya ditahan, matanya mengintip dari celah kecil. Di dalam dapur, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Rasto sedang jongkok di lantai. Di hadapannya seekor monyet hitam dengan tubuh kurus, tapi matanya merah menyala. Monyet itu tampak tidak seperti hewan biasa. Sorot matanya tajam, wajahnya menyeringai aneh, bahkan seperti sedang menikmati sesuatu. Di samping monyet itu, ada sebuah mangkuk tanah liat berisi cairan merah pekat. Deresiga, Pak Rasto dengan tenang mengambil sendok kecil, mengaduk darah itu, lalu memberikannya ke monyet. Hewan itu menjerit kecil, kemudian menjilat mangkuk dengan lahap. Suara lidahnya yang menjilat mangkuk terdengar menjijikkan, seperti sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Jono menahan muntah. Tangannya gemetar. Astagfirullah. Opo iki benar-benar nyata? Batinnya kacau. Ia ingin segera pergi, tapi tubuhnya terasa kaku. Pandangannya masih terpaku pada dapur. Tiba-tiba, monyet itu berhenti menjilat. Kepalanya menoleh perlahan, matanya menatap ke arah jendela, tepat ke arah Jono. Mata merah itu seakan menembus kegelapan, menatap tajam. Jono tersentak, buru-buru menunduk. Jantungnya hampir melompat keluar. Ia berdoa dalam hati agar tidak ketahuan. Namun saat ia mulai bangkit perlahan, terdengar suara bisikan. Suara itu lirih, tapi jelas menusuk telinganya. Siji maneh, tumbal kanggo sesuk-esuk. Satu lagi tumbal untuk besok pagi. Jono terdiam kaku. Ia merasa suara itu bukan hanya dari dalam dapur, tapi juga menggema di dalam kepalanya sendiri. Seakan ada sesuatu yang berbisik langsung di telinganya, meski tidak ada siapapun di sampingnya. Bulu kuduknya meremang, keringat dingin membasahi leher tak kuat lagi. Jono langsung berlari. Ia tidak peduli suaranya berisik, tidak peduli kalau ketahuan. Kakinya menghentak tanah secepat mungkin. Napasnya terengah-engah. Ia menoleh sekilas, dan matanya menangkap bayangan monyet hitam itu berdiri di ambang pintu warung, menatapnya. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam, lalu terdengar suara tawa lirih. Hehe. Jono hampir jatuh tersungkur saat sampai di rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Ibunya yang kebetulan masih terjaga kaget melihat anaknya pucat pasi. Lakau napa tuh? Kok nredek nono? Tanyanya panik. Jono hanya bisa menggeleng. Air matanya menetes tanpa sadar. Bu, aku krungu dewe. Monyet, manggenget, lan, ono, suara. Suara sing kandah. Kudu ono tumbal maneh. Bu, aku wedi tenan. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Ibunya langsung merangkul, mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, ia pun ikut ngeri. Ia tahu cerita pesugihan Pak Rasto bukan isapan jempol. Kini anaknya sendiri menjadi saksi.
Keesokan paginya, Jono tidak berani keluar rumah. Tubuhnya demam, pikirannya kacau. Ia terus mendengar bisikan samar meski sudah jauh dari warung. Kadang suara itu muncul ketika ia mencoba tidur. Kadang saat ia duduk termenung. Tumbal, siji maneh, bisikan itu membuatnya semakin ketakutan. Seolah-olah sesuatu sudah menempel padanya. Beberapa teman Jono yang penasaran mencoba mendatangi rumahnya. Mereka ingin tahu kenapa Jono tiba-tiba sakit. Namun Jono hanya bisa berbaring, matanya kosong, bibirnya bergetar. Ia menceritakan sebagian, tapi tidak berani terlalu detail. Ia takut kalau semakin banyak ia bicara, semakin besar pula kutukan yang menempel. Meski begitu, kabar tetap menyebar. Desa kembali gempar mendengar kesaksian Jono. Orang-orang yakin cerita pesugihan itu nyata. Tidak ada lagi yang berani meremehkan. Semoyar Parasto memang memberi makan makhluk gaib berbentuk monyet hitam dengan darah segar sebagai bagian dari perjanjian. Dan setiap kali ritual itu dilakukan, tumbal akan jatuh ke tangan makhluk tersebut. Orang-orang semakin ketakutan. Ada yang mulai melarang keluarganya makan di warung itu. Tapi anehnya tetap banyak orang lain yang datang. Mereka seperti tidak bisa menolak rasa lapar aneh yang membawa mereka ke sana. Bahkan ada yang berkata, sanajan ngerti bahaya, aku isih kepengin mangan soto kui maneh. Rasane kaya ono sing narik. Sementara itu, Jono makin menderita. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mengaku melihat bayangan monyet duduk di sudut kamarnya. Matanya merah menyala, menatap tanpa berkedip. Kadang bayangan itu hanya tertawa pelan. Kadang mengulurkan tangan, seolah ingin meraih. Ojo tinggal ke aku diu, nenek lampu dipateni. Monyet kui teko maneh, ratap Jono suatu malam. Ibunya hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya. Kabar tentang Jono membuat desa makin resah. Orang-orang mulai mengaitkan semua kejadian dengan jumlah korban yang hilang. Setiap kali ada bisikan tentang satu lagi tumbal, tidak lama kemudian selalu ada orang yang benar-benar menghilang. Dan benar saja, 2 hari setelah Jono mendengar bisikan itu, seorang petani tua tidak pulang ke rumah. Terakhir kali, ia terlihat lewat depan warung Parasto. Semua ini membuat orang yakin suara bisikan itu adalah peringatan gaib. Setiap kali terdengar, artinya tumbal baru akan jatuh. Jono tanpa sadar sudah mendengar jadwal kematian seseorang. Malam-malam berikutnya, suasana desa semakin mencekam. Anjing-anjing sering menggonggong tanpa sebab. Suara monyet terdengar dari atap rumah, dan udara jadi lebih dingin dari biasanya. Orang-orang tidak berani keluar rumah setelah maghrib. Tapi meski penuh ketakutan, warung Pak Rasto tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Wis seto tenen, iki dudu warung biasa, iki warung sing wis dadi lawang antarane jagat manungsa lan jagat gaib, ucap Mbah Samin dengan wajah muram. Kata-katanya membuat orang terdiam. Mereka tahu, cepat atau lambat, desa itu akan benar-benar ditelan kegelapan jika tidak ada yang menghentikan. Sejak beberapa bulan terakhir, wajah Pak Rasto semakin tampak berbeda. Orang-orang di pasar yang dulu mengenalnya sebagai pedagang soto babat yang ramah dan suka bercanda, kini melihat sosok yang lebih banyak diam. Matanya sayu, kulitnya pucat, dan tubuhnya seperti menyusut. Tapi anehnya, warungnya tidak pernah sepi. Bahkan semakin ramai. Pagi hingga siang, selalu saja ada antrean panjang. Bahkan orang dari desa lain sengaja datang Jogeo hanya untuk mencicipi soto babatnya. Namun, di balik keramaian itu, ada desas-desus yang makin berkembang. Beberapa orang berbisik bahwa keberhasilan Parasto bukan lagi sekadar soal resep enak, melainkan ada sesuatu yang lebih gelap. Mereka yang pernah mendengar suara aneh dari dapurnya, atau mencium bau kemenyan bercampur amis darah dari belakang warung, semakin yakin kalau ada hal mistis yang mengikat kesuksesan itu. Malam itu, ketika sebagian besar warga sudah terlelap, Pak Rasto duduk sendirian di dapurnya. Di hadapannya, seekor monyet hitam dengan bulu kasar duduk tenang. Mata monyet itu memerah, seolah menyala dalam kegelapan. Di sampingnya ada sebuah mangkuk besar berisi cairan merah yang pekat. Pak Rasto menatap mangkuk itu lama sekali. Kemudian menarik napas panjang. Kowe iki sing untungke aku, nanging yo sing ngegawe atiku ketekan utang. Gumamnya lirih, wajahnya penuh gelisah. Monyet itu tiba-tiba mengeluarkan suara lirih, seperti tertawa, tapi juga menyeramkan. Suaranya bergema di ruang dapur yang sepi,
membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya pasti berdiri. Pak Rasto memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi di dalam hatinya, rasa takut semakin kuat. Ia tahu, semakin lama ia terikat dalam perjanjian pesugihan ini, semakin besar risiko yang harus ia tanggung. Beberapa hari kemudian, orang-orang mulai memperhatikan perubahan lain pada diri Pak Rasto. Matanya sering kosong menatap jauh. Bibirnya gemetar seperti sedang bicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Kadang, ketika melayani pembeli, tangannya gemetar, tapi anehnya dagangan tetap lancar. Lah kok saiki Pak Rasto koyok wong ora sehat. Nanging worin isih rame tok, bisik salah satu ibu di pasar kepada temannya. Iya tuh, aku yo heran, wong sak desa wis padha ngerti, nenek dheweke iku wis ora adoh karo sing gaib. Nanging sapa sing wani ngomong langsung, jawab yang lain pelan. Di balik itu semua, kabar paling menyeramkan muncul dari bisik-bisik orang dalam keluarga. Konon, jika suatu hari Pak Rasto berhenti memberikan tumbal, maka monyet hitam itu akan menuntut nyawa dari keluarganya sendiri. Rumor ini cepat menyebar, membuat suasana di desa semakin tegang. Anaknya Pak Rasto, yang bernama Sari, remaja belasan tahun, mulai terlihat murung. Ia sering menangis sendirian di dalam kamar. Ibunya, Bu Rasto, mencoba menenangkan, tapi jelas ia pun menyimpan ketakutan yang sama. Suatu malam, ketika Bu Rasto masuk ke kamar Sari, ia mendapati anaknya duduk di sudut. Wajahnya pucat. Bu, aku krungu suara ketek nang jendela. Katanya, aku sing bakal dijupuk, ucap Sari dengan suara parau. Bu Rasto terkejut. Ia langsung memeluk anaknya erat-erat. Ora ana sing nijupak kau. Ibumu ane kene menjaga kowe, ucapnya dengan air mata menetes. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ancaman itu nyata. Pak Rasto semakin tertekan. Setiap malam, bisikan-bisikan itu makin keras. Dari sudut dapur, dari belakang warung, dari pekarangan rumah, suara itu selalu sama. Tumbal. Yen ora, kulawargamu, sing dadi gantine. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu seperti menembus pikirannya. Kadang, suara itu terdengar seperti monyet yang tertawa. Kadang seperti suara manusia berbisik lirih. Malam-malamnya tidak pernah tenang lagi. Suatu ketika, Pak Rasto mencoba menawar. Ia berdiri di dapur, menatap monyet hitam itu dengan mata penuh putus asa. Aku wis paring akeh tumbal, ojo nganti kulawargaku sing dijupuk. Yen perlu, aku we sing dadi tumbale. Suaranya serak, tubuhnya gemetar. Monyet itu menatapnya dengan mata merah menyala, lalu mengeluarkan suara lirih seperti cekikikan. Dari mulutnya seakan keluar bisikan, perjanjian ora aiso diganti. Kowe emang aiso milih tumbal anyar saka wong enjaba, utawa kulawargamu sing ilang siji-siji. Pak Rasto terdiam. Tubuhnya lemas, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Pilihan itu seperti jebakan maut. Jika ia terus memberikan tumbal dari orang luar, maka hidupnya memang terjamin. Tapi rasa bersalah akan terus menghantui. Tapi jika ia berhenti, maka keluarganya sendiri yang akan menjadi korban. Hari-hari berikutnya, kegelisahan itu semakin nyata. Sari semakin sering bermimpi buruk. Ia terbangun tengah malam dengan tubuh gemetar, mengatakan bahwa ada sosok monyet hitam berdiri di samping tempat tidurnya. Bu Rasto pun ikut semakin takut, bahkan sering pingsan karena ketegangan yang tidak bisa ditahan. Orang-orang di desa mulai melihat tanda-tanda aneh di rumah Pak Rasto. Setiap malam, rumah itu terdengar ramai, seperti ada suara orang berbicara. Tapi ketika dilihat, tidak ada siapa-siapa. Kadang ada cahaya merah redup yang terlihat dari celah jendela dapur. Warga yang lewat sengaja mempercepat langkahnya jika melewati rumah itu malam-malam. Pak Rasto semakin kurus, kulitnya pucat kekuningan, matanya cekung. Namun, warungnya tetap saja ramah. Orang-orang tetap makan di sana, seakan tidak peduli dengan kabar mistis yang beredar. Entah kenapa, justru makin banyak orang yang penasaran datang. Sampai suatu malam, suara bisikan itu berubah menjadi ancaman yang lebih jelas. Saat Pak Rasto sendirian di dapur, monyet hitam itu berdiri tegak, tubuhnya lebih besar dari biasanya. Dari mulutnya keluar suara berat, wektumu meh entek, yen ora ana tumbal, kulawargamu sing tak jupuk. Eling, iki perjanjian, banyu kethek, alas wungu. Ora ono sing aiso lolos. Pak Rasto terjatuh ke lantai.
Wajahnya penuh keringat dan air mata. Ia menatap lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, aku kudu piye iki? Aku salah, gumamnya lirih. Tapi jawaban hanya berupa tawa seram dari monyet itu, bergema di setiap sudut rumah. Sejak malam itu, teror semakin nyata. Bayangan monyet hitam sering terlihat di sudut rumah. Bahkan siang hari, kadang suara ketawanya terdengar jelas dari arah warung, membuat beberapa pembeli ketakutan dan buru-buru pergi. Namun anehnya, meski semua tanda menyeramkan itu muncul, tetap saja ada pembeli yang datang lagi dan lagi. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa bisa menolak. Dan setiap kali ada orang hilang di desa, warung Pak Rasto kembali penuh lebih dari biasanya. Pak Rasto kini benar-benar terjebak. Ia tidak lagi bisa keluar dari lingkaran gelap itu. Setiap langkah yang ia ambil hanya membuat dirinya semakin dalam, semakin jauh dari jalan keluar. Dan yang lebih menakutkan, keluarganya pun sudah ikut terseret dalam kegelapan perjanjian itu. Hari itu pasar desa begitu ramai, seperti biasa. Warung Pak Rasto dipenuhi pembeli, antrian sampai ke jalan. Aroma kuah soto babat yang harum menyeruak, membuat orang-orang rela menunggu lama. Tapi ada sesuatu yang berbeda siang itu. Di meja paling pojok, seorang pria parubaya sedang menyendok soto babatnya dengan wajah sedikit heran. Ia merasa ada yang aneh dengan tekstur sesuatu di mulutnya. Pelan-pelan ia keluarkan dari sendok yang hampir masuk ke mulutnya. Saat dilihat, wajahnya langsung pucat. Itu adalah sepotong kuku manusia. Masih ada sisa darah kering di ujungnya. Gusti Allah. Ekiop, teriaknya keras. Seketika warung menjadi gaduh. Orang-orang berdiri. Sebagian menutup mulut menahan muntah. Sebagian langsung keluar dengan wajah ketakutan. Suara berisik terdengar. Mangkuk dan sendok berjatuhan. Kersi bergeser turgeza-gesa. Anak kuku minung sonang sotoni, teriak seseorang di luar. Membuat kabar itu langsung menyebar cepat ke seluruh pasar. Pak Rasto yang berada di belakang warung mendengar keributan itu. Wajahnya semakin pucat, keringat dingin membasahi kening. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tangannya gemetar hebat. Monyet hitam yang ada di dapur menatapnya dengan mata merah menyala. Dan dari mulutnya terdengar cekikikan pelan. Pembeli berlarian keluar, meninggalkan warung dalam keadaan kacau. Panci besar soto masih mendidih di tungku. Aroma gurih bercampur dengan bau amis yang tiba-tiba semakin menusuk hidung. Bu Rasto yang melihat kekacauan itu hanya bisa terduduk lemas di kursi. Suri menengges, memeluk ibunya, Aretoret. Malam itu, rumah Pak Rasto tampak gelap. Tidak ada cahaya lampu dari dalam. Beberapa tetangga mencoba mendekat, tapi mereka merasakan hawa aneh, seperti ada kabut dingin yang menyelimuti halaman rumahnya. Apa Pak Rasto ana, Neng Omah? Tanya salah satu tetangga. Suaranya pelan penuh ragu. Ora ing, nanging rasane kaya omah kosong. Nanging isi ono sing ngawasi. Jawab yang lain sambil melirik ke arah jendela yang gelap. Keesokan paginya, warung soto babat itu tidak buka. Orang-orang yang lewat hanya melihat pintunya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa pemuda desa memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumahnya, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya mereka mengintip lewat celah jendela. Yang mereka lihat hanyalah ruang tamu kosong dengan kursi berantakan. Ngeger, kok rasane kaya wis ditinggalunya, gumam salah satu pemuda. Ketika kabar itu semakin menyebar, desas-desus pun berkembang. Ada yang bilang Pak Rasto dan keluarganya kabur karena ketahuan melakukan pesugihan. Ada juga yang mengatakan mereka sudah habis ditelan oleh perjanjian gaib yang mengikat. Namun, kebenaran yang lebih menyeramkan datang malam harinya. Beberapa warga nekat mencari ke hutan Alas Wungu. Mereka membawa obor dan berjalan berkelompok. Hutan itu memang terkenal angker, apalagi setelah kabar pesugihan Banyu Katek, Alas Wungu merebak. Di tengah hutan, suasana semakin mencekam. Angin berhembus pelan, tapi membawa suara-suara aneh, seperti tangisan yang jauh sekali, bercampur dengan suara tawa monyet. Setiap langkah mereka di atas dedaunan kering menimbulkan bunyi yang terasa begitu nyaring, seolah ada yang mengikuti. Apa kita terus no way iki? Aku kok kerasa merinding tenan, ucap salah satu warga dengan suara bergetar. Wis tekan kene, ayo bareng-bareng. Yan ora ditemakaki saiki. Ora bakal tahu ana jawaban. Jawab yang lain mencoba memberanikan diri. Di tengah perjalanan, mereka mencium bau yang sangat aneh.
Bau itu mirip kuah soto, gurih, tapi bercampur dengan aroma amis darah. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin kuat bau itu. Tiba-tiba, salah satu warga berteriak kecil, menunjuk ke arah tanah. Di sana, mereka menemukan sebuah mangkuk besar tergeletak di tanah, penuh dengan cairan merah pekat. Dari mangkuk itu, jelas sekali aroma kuah soto bercampur darah tercium menyengat. Astagfirullahalazim. Salah satu warga langsung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Tak jauh dari mangkuk itu, mereka mendengar suara tawa monyet, keras dan panjang, menggema di seluruh hutan. Suara itu seperti datang dari berbagai arah sekaligus, membuat bulu kuduk berdiri. Obor-obor di tangan mereka bergetar, karena pemiliknya gemetar ketakutan. Aku krungu tuh, iki bener-bener suara ketek, bisik seorang pemuda dengan suara lirih. Iya, nanging kok rasane ora mung ketek biasa, kaya ono sing delik neng jero suara kui, jawab temannya. Wajahnya penuh ketakutan. Mereka mencoba mencari sumber suara itu, tapi semakin lama, suara tawa itu terdengar makin dekat, makin keras, seolah berada tepat di belakang mereka. Salah satu warga nekat menoleh, dan ia langsung menjerit. Di kejauhan, ia melihat sesosok monyet hitam besar berdiri tegak. Matanya merah menyala, giginya tampak runcing, dan di tangannya terlihat sesuatu yang mirip kain lusuh berlumuran darah. Sosok itu tertawa, tawa yang mengerikan. Sebelum melompat ke arah gelap, warga yang melihat itu langsung lari ketakutan, berhamburan ke arah luar hutan. Mereka tidak peduli lagi dengan obor yang jatuh atau ranting yang menggores tubuh. Hanya satu yang ada di kepala mereka, keluar dari alas wungu secepat mungkin. Malam itu menjadi malam paling mencekam bagi warga desa. Sejak saat itu, warung soto babat Pak Rasto tidak pernah buka lagi. Rumahnya dibiarkan kosong, jendela tertutup rapat, dan halaman dipenuhi daun kering. Orang-orang enggan melewati rumah itu jika malam sudah tiba. Namun, teror tidak berhenti di situ. Beberapa warga yang tinggal dekat hutan bercerita, kadang mereka mencium bau kuah soto babat yang menyengat di malam hari. Bau itu datang bersama suara sendok beradu dengan mangkuk, terdengar samar dari dalam hutan. Aku krungu bener-bener suara sendok karo mangkok. Padahal, ora ana wong sing masak neng kono, cerita seorang warga dengan wajah pucat. Ada juga yang mengaku melihat bayangan seperti Pak Rasto berdiri di tepi hutan, membawa mangkuk soto, lalu menghilang begitu saja. Sejak itu, orang-orang percaya bahwa Pak Rasto dan keluarganya sudah menjadi bagian dari pesugihan Banyu Ketek alas wungu. Mereka tidak benar-benar hilang, tapi juga tidak benar-benar hidup. Mereka terjebak dalam perjanjian gaib yang tidak bisa dilepaskan. Warung soto babat itu menjadi legenda menyeramkan di desa. Tidak ada yang berani menempati rumahnya lagi, meski sudah lama kosong. Bahkan ada yang bilang, siapapun yang mencoba membuka kembali warung itu akan mendengar suara tawa monyet dari dapur dan mencium bau darah yang menyengat. Orang-orang yang melewati hutan alas wungu pun selalu mempercepat langkahnya, apalagi jika malam sudah turun. Karena di dalam hutan itu kadang terdengar suara yang sama, tawa monyet yang panjang dan mengerikan, bercampur dengan suara sendok beradu mangkuk. Seolah ada yang masih menyajikan soto babat dari dunia lain. Dan kisah itu pun menjadi peringatan bagi semua pedagang, bahwa tidak ada keberhasilan instan tanpa harga yang harus dibayar. Pesugihan hanya memberi jalan cepat, tapi balasannya selalu lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Dan begitulah Winggetters. Kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.